Dalam menjalani kehidupan yang serba tidak pasti ini, seringkali kita menghadapi masalah yang kelihatannya tidak mungkin dapat diselesaikan. Itu hal yang wajar kita hadapi karena kita sebagai manusia memiliki keterbatasan. Namun, kita sebagai anak Tuhan bersyukur memiliki Allah yang tidak terbatas dan selalu hadir untuk menolong kita. Kiranya kita dapat percaya dan menyadari bahwa kita memiliki kasih karunia Allah dan kita dapat masuk ke dalam sistem Tuhan yang tidak terbatas. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Nah, tadi kita sudah saksikan video pembuka ya, bagaimana kita menghadapi masalah hari-hari ini ya. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan punya sistem yang luar biasa, yang tidak terbatas itu ya. Dan tema kita hari ini adalah masuk dalam sistemnya Tuhan yang tidak terbatas. Ya, nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya, supaya firman Tuhan hari ini membuka hati dan pikiran kita untuk kita memiliki iman bahwa Tuhan mempunyai satu sistem yang tidak terbatas. Kita berdoa ya. Bapa, terima kasih Kau mengingatkan kepada kami supaya kami masuk dalam sistemnya Tuhan yang tidak terbatas. Karena kami percaya Kau memiliki satu sistem yang akan menolong kami, membebaskan kami dengan cara-Mu yang tidak terbatas itu. Dan kami membuka hati kami supaya firman kebenaran-Mu ini memberi kepada kami kekuatan dan memberi kami iman untuk percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Ester pasal yang keempat ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mari kita baca ayat selanjutnya di dalam Ester 4 ayat 15 dan 16 ya. Demikian firman Tuhan. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, dan kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Wow, imannya Ester luar biasa ya. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia dalam keadaan apapun ya. Ya. Nah, ini menjadi bukti bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar ya. Nah, melalui kisah Ester ini mengingatkan kita bagaimana Ester dan seluruh orang Yahudi sepakat berpuasa, tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Sebelum Ester menghadap Ahasveros, Raja Persia, untuk memohon karunia-Nya supaya dapat membela bangsanya di hadapan Raja Ahasveros ini. Nah, sebab Haman mengancam hendak membunuh semua orang Yahudi yang ada di sana. Oleh karena itu Ester memerintahkan untuk sepakat berpuasa bersama seluruh orang Yahudi yang ada di sana. Sehingga melalui puasa 3 hari ini mereka sedang meriset
Iya. dan diri lain supaya mereka masuk dalam sistemnya Tuhan yang tidak terbatas. Wow, jadi waktu kita puasa ya, Esther puasa waktu itu kita ya. sedang menyerahkan permasalahan kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan Iya. ya. Dan sistemnya Tuhan yang akan bekerja ya. Amin. Luar biasa. Jadi ketika Esther memerintahkan untuk sepakat berpuasa selama 3 hari ini, maka Esther sedang membawa seluruh bangsanya itu, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di Persia ini, untuk masuk dalam sistemnya Tuhan yang tidak terbatas ini. Artinya sistemnya Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh budaya, aturan, dan sistem kerajaan atau pemerintahan yang ada di dunia. Iya, sebab tindakan Esther untuk pergi menghadap Raja Ahasveros berlawanan dengan Iya. undang-undang kerajaan pada masa itu, di mana setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang akan menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil terlebih dahulu, Iya. hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Ya, ini resiko banget ini ya. Kalau Karena tidak dipanggil oleh raja, pasti dia akan mati. muncul, maka dia akan mati. Iya, tapi Iya. yang terjadi kita baca karena hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emasnya yang akan tetap hidup. Sedangkan Esther sudah selama 30 hari tidak pernah dipanggil untuk menghadap raja. Sampai akhirnya tiba waktunya setelah berpuasa 3 hari, Esther harus pergi menghadap raja untuk memohon karunia raja. Untuk apa? Untuk membela bangsanya di hadapan raja dari ancaman Haman. Iya. Dan ini yang terjadi. Pada hari yang ketiga, Iya, Esther mengenakan pakaian ratu. iya. Lalu berdirilah Esther di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja, di mana raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana di mana Esther akan masuk melalui pintu itu. Ini menggambarkan Esther bangkit sesuai dengan identitasnya sebagai ratu. Ya, ini bagus banget nih keputusan mengenakan pakaian ratu. Nah, pakaian kita ini menggambarkan identitas kita. Jadi waktu kita datang kepada raja ini, yaitu kepada Tuhan, kita harus pakai identitas kita. Amin. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Wah, raja langsung lihat, wah, langsung berkenan, luar biasa ya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Kemudian raja bertanya kepada Esther, sebelum Esther memohon kepada raja. Wah, ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Esther belum ngomong, rajanya sudah menawarkan sesuatu. Nah, ini yang menarik. Dia raja berkata demikian, apa maksudmu, hai Ratu Esther? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Ini menggambarkan Esther masuk dalam sistemnya Tuhan yang tidak terbatas. Wah, luar terbiasa biasa ya. Belum berdoa, sudah diberikan. Belum minta. Sudah ditanya, ditawarkan apa yang permohonanmu. Iya, wah, luar biasa ya. Luar biasa ya. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya, respon kita harus rendah hati dan mendekat kepada Tuhan ketika kita menghadapi masalah yang kelihatannya tidak mungkin dapat diselesaikan. Seperti yang dilakukan oleh Esther. Supaya hati, pikiran, dan emosi kita diriset dan di-realign oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Amin. Kemudian kita bangkit sesuai dengan identitas kita. Karena kita percaya, mengerti, dan menyadari bahwa identitas, status, dan posisi kita di hadapan Raja kita adalah kita mempelainya Kristus. Amin. Wah, yang mempunyai akses, fasilitas yang khusus untuk datang ke tahta kasih karunia Allah dan masuk ke dalam sistemnya Tuhan yang tidak terbatas itu. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini di dalam Ibrani 4 ayat 16, The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang kita datang dengan bebas dan berani ke tempat di mana cinta bertahta. Untuk menerima ciuman belas kasihan dan menemukan kasih karunia yang sangat kita butuhkan untuk menguatkan kita pada masa kelemahan kita. Wah, Tuhan menyatakan tahtanya sebagai apa? Tempat cinta bertahta. Wah, jadi Tuhan sedang membuktikan melalui firman Tuhan ini bahwa
betapa dia sangat mengasihi kita. Sangat mencintai kita. Iya, dia sangat siap untuk menolong kita ya. Nah, sahabat yang baik, ketika kita datang dengan bebas dan berani ke tata kasih karunia Allah, yaitu ke tempat di mana cinta bertata itu, maka kita akan menerima ciuman belas kasihan. Ayo bayangkan, wow, justru Ciuman Tuhan belas memberikan kasihan. ciuman belas kasihan, itu berbicara tentang kasihnya ya. Iya. Dan menemukan kasih karunia yang sangat kita butuhkan itu. Untuk apa? Untuk menguatkan kita pada masa kelemahan kita. Sehingga kita masuk ke dalam sistemnya Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Nah, sahabat yang baik, saat ini jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita akan baca firman Tuhan ini terambil dalam Mazmur pasal 56 ayat 3 sampai dengan ke-4. Saya akan bacakan dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada hari aku takut, aku meletakkan semua ketakutanku di hadapanmu dan percaya kepadamu dengan segenap hatiku. Bahaya apa yang dapat didatangkan orang kepadaku? Dengan Allah di pihakku, aku tidak akan takut kepada apa yang akan terjadi. Pujian-pujian yang membahana kepada Allah memenuhi hatiku, dan aku akan selalu menang saat aku percaya kepada janji-janjinya. Kita bisa takut sebagai manusia, tetapi kita jangan membuka pintu untuk membiarkan ketakutan itu menguasai kita, seperti yang dilakukan oleh Daud. Bagaimana ketika Daud takut, Daud justru percaya kepada Tuhan. Kita harus meletakkan semua ketakutan kita di hadapan Tuhan, dan kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, sebab kita tidak membandingkan musuh kita atau masalah yang ada dengan diri kita sendiri, tetapi kita membandingkannya dengan Tuhan yang jauh lebih besar, lebih kuat, dan lebih berkuasa daripada semua musuh atau masalah yang kita hadapi. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema masuk dalam sistemnya Tuhan yang tidak terbatas. Nah, ada DM yang masuk ya sayangnya, kita akan baca Saya dari @Lukas_Luke. Shalom Terang Kasih RTV. Tolong doakan agar saya lepas dari pinjol dan Tuhan cukupkan semua kebutuhan keluarga kami. Terima kasih. Iya, aduh ini memang masalah pinjol ini membuat orang jadi diikat dan ditawan seperti ditawan, itu ya. Lukas, satu hal yang Tuhan butuhkan yaitu kita hari ini harus sadar, berhenti untuk mengandalkan uang, ya. Berhenti untuk mengandalkan pikiran kita. Mungkin dengan kejadian ini Tuhan nih sayang nih, lagi ngingetin Lukas ya, supaya Lukas hanya mengandalkan Tuhan ya. Seperti tadi Esther tadi itu ya, datang ke tata kasih karunia Tuhan gitu ya. Nah, Lukas pasti ada jalan keluar, karena Tuhan itu Tuhan yang mau menolong kita, mau memberikan kepada kita jalan keluar ya, seperti itu. Karena dia mengasihi kita anak-anaknya ya. Jadi yang pertama Lukas, rendah hati, minta ampun di hadapan Tuhan. Bahwa selama ini kita hanya mengandalkan uang, bukan mengandalkan Tuhan ya. Atau mungkin kita seperti terdesak dan akhirnya kita terpaksa ambil jalan pintas untuk pinjam gitu ya ke pinjol. Tapi kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang mengampuni, Allah yang sangat mengasihi dan ingin menolong Lukas ya. Dan yang kedua Tuhan ingatkan supaya jangan ambil jalan pintas ya. Yuk kita doakan buat Lukas dan mungkin juga sahabat baik yang lagi bermasalah seperti ini ya, seperti dijerat oleh pinjol itu ya. Tuhan kita lebih kaya dari siapapun yang bisa memberikan jaminan. Yuk kita doakan ya.
Tuhan kayak berdoa buat Lukas, dan kami berdoa hari ini semua jerat ikatan pinjol diputuskan di dalam nama Yesus. Kuasa hutang yang menjerat Lukas diputuskan. Kayak berdoa biarlah Lukas hatinya terbuka untuk percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong dan berhenti untuk mengandalkan uang, tapi hanya mengandalkan Tuhan. Kayak berdoa biarlah hari ini damai sejahtera-Mu turun untuk Lukas, dan semua permasalahan pinjolnya Tuhan yang menyelesaikan, Tuhan yang membuka jalan. Amin, dan kayak berdoa mujizat terjadi dan kemenangan terjadi buat Lukas. Dan untuk sahabat yang baik juga yang terjerat pinjol, kami berdoa, kami katakan semua kuasa pinjol diputuskan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa supaya mereka kembali kepada Tuhan dan dipulihkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin ya. Nah ini ada lagi nih DM-nya dari @sarah_sporty ya, demikian ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Sarah ya. Tolong doakan saya. Saat ini saya sedang merasa khawatir karena suami saya divonis memiliki penyakit kronis. Doakan agar semua proses operasinya lancar dan Tuhan berikan saya kekuatan untuk merawatnya. Terima kasih. Wow, Sarah, kami benar-benar mengerti apa yang sedang dialami oleh Sarah. Dan saat ini mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dia adalah Jehovah Rafa, Sang Penyembuh. Dan dia adalah Bapa kita yang sangat-sangat rindu menolong anaknya. Dan Sarah, tentunya Bapa Surgawi, Bapamu yang mengasihimu, sangat rindu menolong engkau. Dan mari kita mau juga berdoa bersama-sama supaya Tuhan memberikan kepada Sarah satu kekuatan, iman, dan bahkan juga dimampukan untuk menghadapi semuanya ini dengan ketenangan. Seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, itu kan udah kronis. Gak mungkin ada jalan keluar. Tapi dia mendengar Yesus yang sanggup menyembuhkan, dia datang kepada Yesus. Dia menjamah jubah Yesus dan dia disembuhkan. Amin. Mari jamah jubah Yesus itu. Mari berseru dan berharap kepada Yesus. Dia adalah Allah yang akan selalu membuka tangannya dan ingin supaya menolong, bersegera menolong Sarah dan suaminya. Jehovah Rafa dia. Dia Tuhan adalah Jehovah Rafa. Bahkan mungkin saat ini ada sahabat yang baik yang mungkin mengalami yang sakit hampir kronis, sama, sakit kronis. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kepada Bapa yang baik, kepada Allah Jehovah Rafa Sang Penyembuh itu, dan raih semua janji Tuhan, janji kesembuhan itu bagi setiap kita ini. Dalam nama Yesus, mari kita doa ya. Mama doa ya sayang ya. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur dan hari ini kami dalam kesepakatan kami datang kepadamu sebagai anak-anak-Mu. Kami mau bawa Tuhan suami daripada Sarah. Mungkin juga untuk sahabat-sahabat yang lain yang saat ini sedang mengalami sakit kronis ini, Tuhan. Kami bawa di dalam nama Yesus, kami bawa pribadi lepas pribadi, dan kami percaya bahwa janji-Mu adalah ya dan amin. Engkau berkata bahwa Engkau adalah Jehovah Rafa Sang Penyembuh, dan Yesus sudah melakukannya bagi kami semua. Sebab dikatakan oleh bilur-bilur Yesus, kami semua sudah disembuhkan dan sudah selesai semuanya. Kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Dan hari ini, saat ini juga kami datang kepada kehadapan-Mu. Dan kami percaya perkenanan-Mu atas Sarah dan suami dan juga sahabat-sahabat yang lain. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Dan sebagai anak kami memiliki fasilitas khusus untuk mempunyai akses khusus kepada Bapa. Itu sebabnya hari ini kami berkata, kebenaran yang kami percaya ini terjadi dalam kehidupan Sarah dan kehidupan suaminya, bahkan sahabat-sahabat kami yang kekasih yang lain. Kami berkata di dalam nama Yesus, bahwa oleh bilur-bilur Yesus, suami dari Sarah disembuhkan. Bahkan juga untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang lain yang mungkin sedang menderita sakit, kami bawa firman kebenaran ini di hadapan Tuhan, dan kami terima ini sebagai satu kebenaran dan jawaban doa kami, bahwa oleh bilur-bilur Yesus
kami semua sudah disembuhkan. Amin. Bahkan Kau juga memberikan kepada Sarah satu kekuatan, satu kemampuan Amin. untuk berespon benar dan untuk merawat daripada suaminya ini Amin. dengan kasih karunia yang Kau berikan kepadanya. Amin. Terima kasih Bapa, kami terima penggenapan daripada janji-Mu bagi Sarah dan bagi sahabat-sahabat kami yang lain, supaya kami mengalami kesembuhan yang total di dalam Amin. seluruh aspek Amin. hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati Sarah. Tuhan berkati Sarah ya. Ya. Nah, saat ini hal apa yang perlu kita ingat Ya. supaya kita dapat masuk dalam sistemnya Tuhan yang tidak terbatas? Ya. Pertama, sebagai orang percaya, respon kita harus rendah hati Ya. dan mendekat kepada Tuhan. Amin. Ketika kita menghadapi masalah yang kelihatannya tidak mungkin dapat diselesaikan. Iya. Seperti yang dilakukan oleh Esther. Supaya hati, pikiran, dan emosi kita diriset dan di-realign oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Amin. Dan yang kedua, kemudian kita bangkit sesuai dengan identitas kita itu ya. Karena kita percaya, mengerti, dan menyadari bahwa identitas, status, dan posisi kita di hadapan Yesus, Raja kita adalah mempelainya Kristus yang mempunyai akses, fasilitas yang khusus untuk datang ke tata kasih karunia Allah dan masuk ke dalam sistemnya Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Dan yang ketiga, kita datang dengan bebas Ya. dan berani ke tahta kasih karunia Allah, yaitu ke tempat di mana cinta bertahta. Iya. Yaitu pribadinya Allah yang penuh cinta itu, yang adalah cinta itu sendiri ya. Maka Amin. kita akan menerima ciuman belas kasihan daripadanya dan menemukan kasih karunia yang sangat kita butuhkan untuk menguatkan kita pada masa kelemahan kita. Sehingga Amin. kita masuk dalam sistemnya Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Nah, Amin. sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang menghadapi masalah yang begitu berat, yang sepertinya sudah mengancam kehidupanmu dan membuat posisimu seperti terpojok? Mari kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, saat ini mari kita datang dengan bebas dan berani. Tidak ada tuduhan ya. Kita datang ke tempat di mana cinta bertahta, supaya kita menerima ciuman belas kasihan dan menemukan kasih karunia yang sangat kita butuhkan untuk menguatkan kita pada masa kelemahan kita. Mari kita datang kepadanya. Cintamu sungguh manis, cintamu sungguh indah, oh cintamu mempesona, cintamu Yesus. Oh Cintamu sungguh manis, cintamu sungguh indah, oh cintamu mempesona, cintamu Yesus. Oh Cintamu sungguh manis, cintamu sungguh indah, cintamu mempesona, cintamu
bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk berespon dengan rendah hati dan mendekat kepada Tuhan dalam menghadapi masalah, sehingga kami di-reset dan di-realign oleh Roh Kudus dan firman Tuhan untuk kami bangkit sesuai dengan identitas kami sebagai pemenang. Dan dengan penuh keberanian kami datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan untuk masuk dalam sistemnya Tuhan yang tidak terbatas, sehingga kami menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk kami dapat mendapat pertolongan kami pada waktunya. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Nah sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.